Rute hari kedua ini adalah dari Banjarbaru menuju Jalan Cakrajaya, Jalan Gubernur Syarkawi, terus menuju Jalan Ahmad-Yani atau Jalan Trans Kalimantan, melewati Jembatan Barito, Kecamatan Anjer Muara, melewati Bundaran Besar, Kuala Kapuas, Jembatan Pulau Telo, memasuki Kabupaten Pulang Pisau, Jembatan Kahayan, Jembatan Tumbang Nusa, melewati Jalan RTA Milono, dan tiba di Kota Palangkaraya. Halo, terima kasih sudah menonton video ini. Setelah melewati Jembatan Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau, hari kedua ini saya akan menuju Kota Palangkaraya, kota yang pernah akan dijadikan ibu kota Republik Indonesia ini. Saya terakhir di sini kira-kira tahun 2009, dan banyak sangat perubahan yang terjadi di kota ini. Berikut narasi dari Kota Palangkaraya. Palangkaraya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah 2.853,12 km persegi dan berpenduduk sebanyak 266.020 jiwa tahun 2020. Padatan penduduk rata-rata 93,24 jiwa km persegi. Untuk otonomi daerah pada tahun 2001, Palangkaraya yang memiliki dua kecamatan, yaitu Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif Kota Palangkaraya terdiri atas 5 kecamatan, yakni Pahandut, Bintang Raya, Bukit Batu, Tabangau, dan Rakumpin. Kota ini dibangun pada tahun 1957. Undang-Undang Darurat Nomor 10/1957 tentang pembentukan daerah Selatan Tra 31 Kalimantan Tengah. Dari hutan belantara yang dibuka melalui desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Bagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta hutan lindung Tangkili. Pada saat kota ini mulai dibangun, Presiden Soekarno merencanakan Palangkaraya sebagai ibu kota negara di masa depan, menggantikan Jakarta. Palangkaraya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia, yaitu setara 3,6 kali luas Jakarta. Menurut Stadsbouw van Nederlandse di tahun 1849, wilayah dak besar termasuk daerah ini bagian dalam Zuid-Ooster-Efteling berdasarkan Beswil van den Minister van Staat, Gubernur-Jenderal van Nederlandse Indie, pada 27 Agustus 1849 nomor 8. Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang, sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, yaitu tetap pembentukan daerah Selatan Tra 31 Kalimantan Tengah. Sejak saat itu, Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama, pembukaan Kota Palangkaraya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soekarno, pada tanggal 17 Juli 1957, dengan ditandai peresmian monumen atau tugu ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai panah angka 17 melambangkan hikmah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang. Titik 5 bertugu melambangkan Pancasila, mengandung makna ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, ibu kota provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan nama Palangkaraya. Sejarah pemerintah Kota Palangkaraya. Sejarah pembentukan pemerintahan Kota Palangkaraya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada
berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957. Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya, atau dalam kurung tambah Lembaran Negara Nomor 1284. Berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Pantantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 kabupaten dan Palangkaraya sebagai ibu kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des-52/12/2/206. Maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangkaraya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kota Praja Palangkaraya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedana yang pada waktu itu dijabat oleh JM Nahan. Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Ciwi Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960 dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kota Praja Palangkaraya yang dipimpin oleh JM Nahan. Pada sejak tanggal 20 Juni 1962, Kecamatan Palangkaraya Khusus Persiapan Kota Praja Palangkaraya dipimpin oleh W. Konrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kota Praja Administratif Palangkaraya. Perubahan, peningkatan, dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kota Praja Administratif Palangkaraya dengan membentuk 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Palangka di Pahandut, Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling, Kecamatan Petukatimpu di Marang Ngandurung Langit. Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangkaraya. Hingga Kota Praja Administrasi Palangkaraya telah mempunyai 4 kecamatan dan 17 kampung, yang berarti ketentuan dan persyaratan untuk menjadi satu Kota Praja yang otonom sudah dapat dipenuhi, serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965. Lembaga Negara Nomor 48 Tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kota Praja Administratif Palangkaraya, maka terbentuklah Kota Praja Palangkaraya yang otonom. Peresmian Kota Praja Palangkaraya menjadi Kota Praja yang otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPR GR Bapak LS Handoko Wijoyo. Para anggota DPR GR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, dan Deputi Antar Daerah Kalimantan, Brigadir Jenderal TNI M. Panggabean, Deyahdak 2 Kalimantan, utusan-utusan pemerintah daerah Kalimantan Selatan, dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya. Upacara peresmian berlangsung di lapangan Bukit Ngalangkang, halaman Balai Kota, dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan, sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 8 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kota Praja Palangkaraya. Demonstrasi penerjunan payung ini dipelopori oleh Wing Pendidikan 2 Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara 2 M. Dahlan, mantan Paratrop Auri, yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Co-Pilot Rusli dengan 4
Awak pesawat yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara FM Sujoto, juga mantan paratroop, 17 Oktober 1947, yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigadir Batuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kota Praja Palangkaraya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah Bapak Cili Riwut ditunjuk selaku penguasa Kota Praja Palangkaraya, dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kota Praja Palangkaraya. Pada upacara peresmian Kota Praja Otonom Palangkaraya tanggal 17 Juli 1965 itu, penguasa Kota Praja Palangkaraya, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah menyerahkan anak kunci emas seberat 170 gram melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama kantor Wali Kota Kepala Daerah Kota Praja Palangkaraya. Wacana pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan berkembang di setiap masa pemerintahan. Dalam berjudul Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota Republik Indonesia di Palangkaraya karya Wijanarka disebutkan 2 kali Bung Karno mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk melihat langsung potensi kota itu menjadi pusat pemerintahan. Wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke kota Palangkaraya juga pernah diungkapkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng pada 1957. Soekarno ingin merancang menjadi ibu kota. Batas wilayah. Batas-batas wilayah kota Palangkaraya adalah sebagai berikut. Utara, berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas. Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas. Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau. Barat, berbatasan dengan Kabupaten Katingan. Topografi. Secara topografi, seluruh wilayah kota Palangkaraya berada di bawah 100 meter di atas permukaan laut. Kecamatan dengan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Rampupit dengan ketinggian kurang lebih 75 mdpl. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terendah adalah Kecamatan Sebangau dengan ketinggian kurang dari 20 mdpl. Berdasarkan tingkat kemiringan lahan, Kota Palangkaraya merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan datar hingga landai. Di wilayah utara kota ini, tingkat kemiringan lahan sebesar kurang lebih 40%. Sedangkan di wilayah selatan, tingkat kemiringan lahan berkisar antara 0 sampai 8% dan berada pada tingkat ketinggian 16 sampai 25 mdpl. Geologi. Secara geologi, wilayah Palangkaraya terbentuk dari batuan endapan dan batuan beku. Struktur geologi kota ini terbentuk atas batuan endapan permukaan, sedimen, dan plutonik. Tinjau dari formasi bahan material pembentukannya, daerah ini terdapat formasi aluvium, tersusun dari material gambut berwarna coklat kehitaman atau endapan rawa, pasir lepas berwarna kekuningan halus kasar, tak berlapis, terdapat sungai, lempung kelabu kecoklatan mengandung sisa tumbuhan sangat lunak atau daerah pasang surut, dan lempung kaulinan warna putih kekuningan, bersifat liat, tebal sekitar dari 50 sampai 100 meter. Formasi dahor terdiri dari material konglomerat coklat kehitaman agak padat, kemudian terdiri dari fragmen kuarsit dan basah berukuran 1 sampai 3 cm. Emas terbuka dengan matriks berukuran pasir, berselingan dengan batu pasir berwarna kekuningan sampai kelabu, berbutir sedang sampai kasar, tanpa berstruktur sedimen yang silang siur. Batu lempung warna kelabu agak lunak, karbonan serta mengandung lignit, bersikap sebagai sisipan dalam batu pasir dengan ketebalan 20 sampai 60 cm.